Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Para dulur-dulurku tercinta yang sangat cerdas, jangan pernah termakan dengan judul ya. Mana banyak yang spam lagi, bangsa. Kalau kalian mau kaya itu kerja keras, lur. Udah itu aja jawabannya. Kalau berharap kaya dari judul itu berarti Anda SDM toh? Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Cinta itu adalah menunggu pasanganmu dandan selama 2 hari. Kali ini kita akan mengidul film sci-fi drama yang berjudul Robot and Frank tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang mbah-mbah yang tinggal sendirian di rumahnya dan salah satu anaknya memberikan sebuah robot canggih untuk merawatnya di rumah. Sampai akhirnya si mbah pun mulai menyukai robot itu karena bisa diajak kerjasama untuk melakukan hobinya, yaitu mencuri, lur. Seperti apakah kisah si mbah? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan dari kalau setan di bulan Ramadan dirantai terus orang yang puasa ada yang ngajak makan siang itu siapa? Nah, itu pentolannya setan, lur. Monggo skecahaken. It's open. Which book do you want? It's valuable by the hour. Berlatar di masa depan, Frank Weld adalah seorang mbah-mbah mantan narapidana kasus pencurian yang sudah cerai dengan istrinya sejak 30 tahun lalu dan sekarang tinggal sendirian di kediamannya, yaitu di desa Cold Spring, New York, Amerika. Di umurnya yang sudah sepuh, Frank pun mengalami demensia atau penurunan daya ingat yang cukup parah, lur. Frank sering lupa hal-hal kecil seperti makanannya yang sudah basi, sampai tidak ingat jika dia memiliki 2 anak yang sudah menikah, yaitu Hunter dan Madison. Tapi kalau video call atau ketemu langsung, lur, perlahan-lahan Frank pun ingat kembali dengan mereka. Sesekali Frank jalan ke perpustakaan di alun-alun desa untuk sekedar meminjam buku, sekalian bertemu dengan seorang penjaga perpus yang dia sukai bernama Jennifer. Untungnya Frank tidak tersesat dan masih ingat rute balik ke rumahnya, ya kan? Namun sayang, Frank belum lepas dari sifat buruknya karena dia masih sering mencuri di toko sabun. Di lain sisi, setiap minggunya Hunter datang menjenguk sang ayah, tapi karena perjalanan yang sangat jauh dan memakan waktu 10 jam bolak-balik, Hunter pun akhirnya memberikan ayahnya sebuah robot canggih tipe terbaru, yaitu VGC-60L, untuk merawatnya secara fisik dan mental. Karena Frank juga tidak mau dibawa ke pusat kesehatan otak untuk menyembuhkan demensianya. Selain itu, Frank sebenarnya tidak menyukai robot VGC karena merasa masih bisa melakukan semuanya sendiri. Dan inilah Robot dan Frank. I came for the books, but I'm getting your phone number. Is that your son, Hunter? Oh, yes, that's my son. I told you to stop coming in here. What did you take? I'm not this pathetic. It's more like a butler. The robot's staying because it's expensive, or you are going to end up in the memory center. Selain bisa menyiapkan makanan yang sehat, VGC juga membangunkan Frank tepat waktu, serta membuat kegiatan untuknya seperti berkebun. Dan kerennya VGC membuat itu semua sesuai catatan medisnya Frank. Tapi biasalah, lur, orang tua nggak mau dibantu, ya kan? Dan masih menganggap dirinya sehat-sehat aja, padahal jelas-jelas lagi sakit. Saking keselnya, Frank pun ingin mematikan VGC. Tapi Hunter sudah mengantisipasinya dengan menyetel VGC agar selalu on. Dan lagi pula di tubuh robot itu juga tidak ada tombol off. Karena robot tidak memiliki perasaan, VGC pun tidak merasa baper sama sekali dengan sikap Frank. Yang akhirnya VGC pun mulai berkebun sendirian, menyiapkan makanan-makanan sehat, juga mencukur rambut dan jenggot Frank supaya bersih nan kinclong. How the hell do I turn you off? For me to remain on. Frank, set schedule for your day. Keep you oriented. Today we're going to start a garden. This shit. Can't you do that super fast? Take time, Frank. Frank pun kembali berkunjung ke perpus, sedangkan VGC menunggu di luar. Frank bertemu Jennifer, yang sekarang posisinya sebagai penjaga perpus sudah digantikan oleh robotnya, sebut saja robot Sukirman. Saat itu sudah banyak buku-buku perpus yang sedang diproses menjadi buku digital atau e-book, karena gedung itu akan diubah sepenuhnya menjadi perpustakaan AR atau Augmented Reality oleh organisasi teknologi dengan
konsultannya yaitu Jack Finn. Lalu Jennifer pun menunjukkan buku asli dari novel Spanyol tahun 1600-an berjudul Don Quixote yang tetap akan disimpan karena paling berharga dibandingkan buku-buku lain di perpus tersebut. Saat akan pergi, Frank melihat robot VGC-nya diisengin bocil-bocil dan Frank pun menyarankan agar VGC berpura-pura hitung mundur seolah-olah akan meledakkan diri jika ada orang yang mengganggunya lagi. Lalu ketika mencuri di toko sabun, dilalahnya Frank hampir ketahuan si penjaga toko yang untungnya dia segera mengembalikan sabunnya. Namun ketika hampir sampai rumah, Frank pun baru sadar jika sabun tadi sudah dimasukkan kembali oleh VGC ke tasnya karena mengira sabun itu milik Frank. Setelah itu Frank pun bertanya apakah VGC mengetahui apa itu mencuri dan sanksi hukumnya. Yang ternyata sistem VGC tidak begitu memahami tentang pencurian lur, dan hukum pemerintah Amerika juga tidak terdaftar ke sistemnya. Begitu mengetahui sistem VGC seperti itu, Frank pun punya ide untuk melanjutkan hobinya, yaitu jadi maling lur, dengan mengajarkan VGC cara lockpicking atau membuka kunci dengan sebuah kawat. These will not be reset. These are the real deal. What is in your pocket? Young lady, I couldn't quite hear you. I took it for you. Did I do something wrong, Frank? They didn't program you about stealing. I don't understand. That was your best time yet. I'm getting the hang of it. Besoknya Frank balik lagi ke perpus, namun kali ini VGC diajak masuk untuk bertemu dengan Jennifer. Frank pun ngobrol ngalor ngidul dengan Jennifer, membahas kondisi perpus yang akan dipermak semakin canggih. Jennifer juga mengajak Frank datang ke pesta pendanaan besar di hari Jumat yang akan didatangi oleh banyak anak muda. Selain itu, Frank menjelaskan sistem keamanan di gedung itu ke VGC, mulai dari letak novel Don Quixote disimpan, alarm magnetik di pintu, sampai CCTV night vision yang bisa melihat di tengah gelapnya malam. Ya, Frank berencana mencuri buku Don Quixote dengan bantuan VGC, dan nantinya setelah perpus geger mencari buku tersebut, Frank akan mengembalikannya seolah-olah dia yang menemukannya, dengan maksud cari perhatian ke tante Jennifer, ya kan lur? Frank pun meminta robot VGC untuk merahasiakan ini dari semua orang, khususnya Hunter. Oh, I'm glad you're here, Frank. Home here anymore? Yeah. Do you want to come with me? Yes. Cool. Is there a party thing on Friday? 20 couples are gonna come. Night vision security camera. It's simple, but it's effective. Important between just us. Keep your mouth shut. Malam harinya ketika perpus sudah kosong, Frank menjalankan rencananya bersama VGC. Mana dipakein jaket hitam pula. Pencurian pun dimulai dengan Frank yang memilok CCTV di luar, sedangkan VGC membuka kunci pintu. Setelah itu Frank pun memasang alat untuk menghindari alarm magnetik di pintu masuk. Mereka berdua pun berhasil masuk ke dalam dan dengan mudahnya VGC membuka brankas buku Don Quixote lalu mengambilnya. Akan tetapi Frank yang keasikan membahas masa lalunya tanpa sengaja meninggalkan kacamatanya di dekat sana. Sesampainya di rumah, Frank tiba-tiba teringat dengan anaknya yang dulu tidak sengaja membakar karpet, tapi karena demensia Frank sudah lupa Hunter atau Madison yang melakukannya. Setelah pencuriannya berhasil, Frank pun akhirnya bisa menerima VGC karena dia bisa dijadikan partner kriminalnya. Ya, walaupun buruk, seenggaknya Frank punya kegiatan yang menyibukkan dirinya lagi, ya kan, dan itu bagus untuk melawan demensianya lur. Lalu esok paginya Madison sempat menelpon dari negara Turkmenistan dan dia mengira ayahnya tersiksa karena Hunter menelantarkannya dengan seonggok robot. Namun Frank mengatakan jika dirinya baik-baik saja. It's open. Which book do you want? It's valuable by the hour. Frank, we need to leave. Burned a hole in the carpet. What is that? It's very late. That you're now fine with the rope. Slow down, honey. Wait a minute. Banyak hadirin yang mendatangi pesta di perpus, termasuk Jack Finn dan istrinya Eva. Jack merasa curiga dengan tindak tanduk Frank dan sempat menuduhnya sebagai pemilik kacamata yang ditemukan di dekat lokasi hilangnya Don Quixote. Apalagi Frank juga mantan narapidana kasus pencurian. Di lain sisi sebagai pencuri, Frank malah fokus memperhatikan perhiasan yang dipakai oleh para tamu, khususnya perhiasan mewah milik Eva. Maka dari itu rencana Frank selanjutnya adalah mencuri perhiasan Eva di kediamannya yang ternyata lokasinya tidak begitu jauh dari rumah Frank.
VGC sempat mengingatkan bahwa pencurian itu akan sangat beresiko, tapi Frank mengatakan jika pencurian kali ini akan lebih dipersiapkan matang-matang supaya tetap aman. Yang akhirnya mereka berdua pun memperhatikan kediaman Jake Finn terlebih dahulu untuk mempelajari kebiasaan mereka dan mengetahui momen yang tepat untuk masuk ke rumah tersebut. What the hell did you just say to me? Were you ever in prison? You wear reading glasses? No, I don't. Basically, zero risk. Have to be very thorough, Frank. Unbelievable. Ketika sedang asik mencatat hasil pengamatannya, Frank pun baru ingat jika dia sudah janji makan malam bersama Jennifer yang kebetulan dia sudah sampai di depan rumah. Jelas Frank pun gelagapan menyembunyikan catatan-catatannya dan karena kelamaan, Jennifer yang kecewa akhirnya pergi dan hanya menaruh kue pie yang dia bawa di depan pintu. Frank pun merasa bersalah dan akan mengembalikan buku Don Quixote, namun dia langsung mengurungkan niatnya. Ketika sudah sampai di rumah, anak Frank yang kedua yaitu Madison pun datang dan akan tinggal di sana untuk menemani ayahnya sementara waktu. Madison juga mematikan VGC dengan kode yang telah diberikan oleh Hunter karena menurut Madison lebih baik ayahnya tidak bergantung dengan robot seperti VGC. Lagi pula selama di sana Madison bisa mengurus ayahnya dan semua keperluan rumah. Jelas Frank pun kecewa karena selama ini VGC lah yang selalu menemani dan bisa melakukan apa saja, seperti masak makanan sehat sampai nyolong pun juga bisa dia, ya kan? Berbeda dengan Madison yang hanya memasak serba instan, juga kecapean saat Frank mengajaknya jalan-jalan ke alun-alun. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Frank akhirnya marah ke Madison dan ingin VGC diaktifkan kembali karena robot itu bukan hanya bisa merawat, tapi Frank sudah menganggapnya sebagai teman. I'm working on it. Like I thought. I missed the pattern. That's right. Got the password from Hunter? Cook, he can do the Robot, Daddy. turn him on and off like he's a slave. Help you, I don't know what to do. We'll let it help us out, but we can't too reliant on it. Dari hasil pengamatan Frank, Jake dan Eva sudah menikah selama 3 tahun. Jake adalah seorang konsultan, sedangkan Eva bekerja sebagai pengacara. Menurut Frank, waktu terbaik untuk menyelinap masuk ketika mereka berdua sedang ada urusan di luar. Frank juga menjelaskan kepada VGC bahwa dia akan mencuri perhiasan Eva yang tersimpan di brankas. Untuk resiko juga sudah diminimalisir lur, karena Frank menggunakan rancangan arsitek rumah itu sebagai peta yang Frank temukan di website milik Jake dan Eva. Frank sudah benar-benar memperhatikan kapan dan bagaimana dia akan masuk, langkah demi langkah yang harus dilakukan sampai jalur pulang yang paling aman. Sedangkan untuk sistem keamanannya, tidak sulit bagi Frank untuk menemukan celah, karena yang namanya sistem keamanan pasti dibuat untuk memudahkan konsumen, ya kan? Sampai di suatu malam, Frank memulai rencananya bersama VGC. Mereka berhasil masuk dengan sangat mudah dan VGC akan menggunakan kemampuan terbaiknya untuk memecahkan kode brankas. Biasanya Frank bisa menemukan kode brankas selama 1 minggu, namun VGC yang merupakan robot bisa menyelesaikannya kurang dari 2 jam. Mereka pun akhirnya berhasil mengambil perhiasan di brankas dan balik lagi ke rumah dengan aman, meski hampir ketahuan oleh Jake dan Eva. What are we stealing? In that house. Out here, they always leave. That's our way. We're hard to find a spot. It just takes the right eye. What it means is you're gonna try a nation until you get it right. Esok harinya, Frank dan Madison yang lagi santai-santai di belakang rumah didatangi oleh Jake yang menuduh jika semalam kediamannya dimaling oleh Frank. Jake juga membawa polisi bernama Rawlings yang setelah melihat kondisi Frank sudah berumur, dia pun yakin Frank bukanlah pelakunya meski beliau mantan napi pencurian. Akan tetapi Jake masih kekeh jika Frank telah mencuri buku di perpus juga perhiasannya di rumah. Namun Frank tetap santai menanggapinya. Lalu setelah beberapa hari di rumah bersama ayahnya, Madison pun kembali ke Turkmenistan. Frank pun memberikan putrinya sepasang anting berlian yang dia curi di rumah Jake tanpa memberitahu asal-usul perhiasan tersebut lur. Akan tetapi Frank baru sadar jika ada seonggok mobil van mencurigakan yang parkir di depan rumahnya. Dan menurut VGC mobil itu sudah ada di sana dari jam 3 pagi. Nggak mungkin lagi sahur dong, ya kan?
Gak pakai lama, Frank langsung membakar semua barang bukti pengamatannya tentang kediaman Jake, juga mengemas sisa perhiasannya. Karena sebelumnya VGC mempersilahkan Jake dan Rawlings lewat dalam rumah, jadi ada kemungkinan mereka memperhatikan isi rumah Frank. Selain itu, VGC juga menyarankan untuk memformat atau menghapus memorinya, karena data yang masih tersimpan di VGC dapat digunakan untuk membuktikan pencurian Frank, ya kan? Namun Frank tidak menggubris karena masih sibuk membakar barang bukti. Job like this off at his age. He did it. He obviously... Crazy man's house. No. These are from the old days. Are you sure you're gonna be all right? I think I am, actually. There's two bastards through this house. Gotta get rid of all the evidence. Let me alone. I may have to sedate you for your safety. Setelah itu, Frank meminta VGC untuk menghubungi Hunter agar datang ke sana dengan alasan Frank sedang sakaratul maut agar Hunter benar-benar datang. Mendengar kabar itu, Hunter pun segera OTW ke sana dan Frank berpura-pura sakit seolah-olah waktunya tak lama lagi. Lalu dia pun memberikan sebuah koper yang harus disimpan oleh Hunter di tempat aman dan tidak boleh dibuka sama sekali. Hunter pun manggut-manggut aja karena menganggap itu permintaan terakhir dari sang ayah. Namun tiba-tiba mobil van di depan rumah mendekat yang ternyata adalah Jake, Rawlings serta polisi lainnya. Rawlings pun langsung membuka koper tersebut dan ternyata hanya berisi kumpulan sabun batangan hasil curian Frank Lur. Mereka semua pun akhirnya menggeledah rumah karena yakin perhiasan bernilai jutaan dolar telah dicuri oleh Frank. Namun Frank berpura-pura tidak mencuri semua perhiasan itu dan melihat ayahnya yang ternyata baik-baik saja, Hunter pun merasa sangat kecewa karena dengan gampangnya Frank bermain-main soal kondisi sekarat, padahal Hunter sudah khawatir dan buru-buru datang ke sana. Setelah itu, Jake yang emosi karena tidak menemukan apapun berniat untuk mengecek data VGC. Akan tetapi VGC tiba-tiba menghitung mundur untuk meledakkan diri seperti yang pernah disarankan oleh Frank. Lalu yang terjadi? Expecting a multi-million-dollar robbery. That's impossible. He's sick. You're playing games about... You're lying for him? Download this thing's memory. Yeah. No. 3. Come on. What a hunk of crap. Beautiful. It's just beautiful. They're inside. Untungnya Frank berhasil kabur dengan VGC dan di perjalanan VGC terus meminta agar memorinya dihapus. Namun Frank tetap menolak. Dia berencana untuk bersembunyi di perpus sementara waktu dan akan pulang ketika situasi dirasa aman untuk mengambil barang-barangnya. Setelah VGC membuka kunci pintu, Frank pun menemui Jennifer di ruangannya dan mengaku jika dialah yang mencuri novel Don Quixote. Akan tetapi Frank begitu terkejut saat melihat foto yang dipajang Jennifer di dindingnya, di mana terlihat Madison, Hunter, dan juga Jennifer yang foto bersama Frank Lur. Ya, ternyata Jennifer adalah mantan istrinya Frank Lur yang telah bercerai dengannya sejak 30 tahun lalu. Sungguh scene yang sangat menyayat hati. Meski telah melupakan siapa Jennifer sebenarnya, namun alam bawah sadar Frank masih terus membawanya ke perpustakaan karena orang yang paling dicintainya ada di sana, yaitu Jennifer. Fine, really. Please, can I come in? Okay, come in. You took the Don Quixote, didn't you? Is that you? When I moved back, you just didn't. Saking syoknya, Frank pun lupa jika dia masih diburu oleh polisi dan dia pun jalan kaki balik ke rumahnya. Begitu melihat Jake, Rawlings, dan polisi mengejarnya kembali, Frank pun langsung mengunci pintu dan naik ke atas, lalu berniat turun dari jendela lantai 2 dan kabur lewat belakang. Lagi-lagi VGC menyarankan Frank untuk segera menghapus datanya agar bukti kriminalitasnya tidak terkuak. Namun VGC akhirnya sadar bahwa Frank tidak mau menghapus memorinya karena satu-satunya teman yang bisa memahami Frank dan menolongnya tanpa pamrih hanyalah VGC. VGC pun mengingatkan bahwa dirinya hanyalah robot yang bergerak demi merawat mental dan fisik Frank. Maka dari itu VGC mau membantu Frank untuk maling karena hobinya itu bisa menjaga Frank tetap sibuk dan memperbaiki gejala demensianya. Mau nggak mau, Frank akhirnya menghapus data VGC agar dia tidak masuk penjara. Lalu VGC pun mengeluarkan tombol tersembunyi di punggungnya dan Frank pun langsung menekan tombol itu.
Hold it right there! No, stop! Just stop! Dealing diamonds and jewels, valued by the ounce. Remember? I'd like to hear this, but I'm not a person. An advanced simulation. Setelah semua yang terjadi, kasus Frank tidak pernah terbukti karena data VGC telah dihapus dan perhiasan curiannya yang bernilai jutaan dolar juga tidak pernah ditemukan. Frank telah berdamai dengan dirinya sendiri dan masa lalunya, yang akhirnya beliau mau dirawat ke pusat kesehatan otak demi merawat demensia juga kondisi fisiknya. Keluarga Frank pun datang menjenguk, yaitu Madison, Hunter, dan juga Jennifer. Lalu mereka makan siang bersama seperti momen dahulu. Sebelum Hunter pulang, Frank pun memberikan secari kertas yang mengatakan jika perhiasan curian dari rumah Jake sebenarnya berada di dalam tanah kebun tomat di belakang rumah Frank. Lalu film pun ditutup dengan Frank yang memperhatikan pasien-pasien lain bersama robot-robot VGC. Meski memori robot yang telah menemaninya tidak akan bisa dipulihkan, namun Frank akan selalu ingat ketika melakukan hobinya yang sangat menyenangkan bersama teman robotnya. Hey, how are you doing? Wanna go for a walk with me? Robot's garden under the tomato. Have fun, kids. Buyar, ada saatnya nanti kita akan hidup berdampingan dengan robot, lur. Dan ya, udah jadi hal yang normal sehari-hari itu kayaknya. Tapi sesuai pesan dari film ini, bahwa robot tidak memiliki perasaan dan hanya manusialah yang bisa memberikan cinta kasih seutuhnya, lur. Itu. Assalamualaikum.